Lihat dalam kitab Haqa'iq al-Inafah. Qila, ada pendapat yang mengatakan, yahtamilu takhsisu ikramil jari wa dhaifi bighairil fasik wal mubtadi'. Kita boleh memuliakan tetangga dan tamu dengan syarat tetangga dan tamu itu bukan orang fasik. Orang fasik itu siapa, Pak Ustaz? Orang yang melakukan dosa secara terus-menerus. Pemain judi, pecandu narkoba, pengedar, mubtadi', pelaku bid'ah, wal mu'zi, suka nyakiti orang, wa nahwihim. Jadi kalau ada orang seperti itu, kita nggak perlu melayani dia. Fahaula la yukramuna. Mereka itu tidak perlu dimuliakan. Bal yuhanuna. Bahkan mereka itu perlu dihinakan, direndahkan. Rada'an lahum an fujurihim. Supaya mereka berhenti dari perbuatan dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah dimanapun berada, kita lanjutkan membaca kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Qala al-musannifu rahimahullah, qala asy-syarihu rahimahullah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, fal jiranu salasatun. Tetangga itu ada 3. Pertama, kafirun. Tetangga yang tak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak percaya kepada Allah. Orangnya ingkar. Namanya kafir. Bukan kata saya. Kata Imam Ibnu Hajar. Kafirun. Kafir dia. Falahu haqqun wahidun. Walaupun dia kafir, dia punya satu hak terhadap kita. Apa itu? Bil jiwar. Dia tetaplah tetangga kita. Itu tetanggamu? Enggak. Enggak bisa. Walaupun dia tak percaya sama Allah, tak percaya pada Muhammad, tetap ada satu. Dia tetangga kita. Wa muslimun. Yang kedua, tetangga yang muslim. Falahu haqqani. Dia punya 2 hak. Apa haknya? Pertama, al-jiwar, hak tetangga. Yang kedua, al-islam, sama-sama Islam. Kalau dia punya hak pada diri kita, berarti kita wajib menunaikannya. Yang ketiga, wa muslimun qaribun. Muslim, kerabat, saudara. Falahu salasatu huquqin. Maka dia punya 3 hak. Yang pertama, al-jiwar, hak tetangga. Yang kedua, wal-islam, hak sesama muslim. Yang ketiga, wal-qarabah, hak kerabat, saudara. Wa hadza haditsun lahu turuqun muttasilatun wa mursalatun. Hadis ini banyak jalur riwayatnya. Ada yang sanadnya bersambung, namanya muttasil. Ada yang sanadnya putus, sahabat hilang langsung tabi'in ke Nabi, namanya mursal. Lakin la takhlu kulluha an maqalin. Semuanya masih perlu dibahas, maqal. Wal ahaditsu fi huquqil jari katsiratun. Hadis-hadis tentang hak tetangga banyak sekali. Wa fi sahihaini, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mazala Jibrilu yusini bil jari. Jibril alaihissalam terus memberikan pesan kepada saya supaya berbaik-baik pada jiran tetangga. Hatta zanantu annahu sayurisuhu, sampai aku menyangka tetangga itu akan mewarisi harta warisan kalau meninggal. Saking seringnya Jibril ngasih pesan baik-baik pada tetangga, sampai aku menyangka bahwa kalau jiran tetangga meninggal, hartanya kita warisi. Saking dekatnya, seperti keluarga, seperti ahli waris. Warawa Muslimun an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya. Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam. Orang yang aku sayangi, aku cintai, Nabi Muhammad SAW berpesan kepadaku. Idza tabakhta marakan, kalau kau masak kuahnya, kalau kau masak yang pakai kuah, masak sup, fa'akfir ma'ahu, banyakkan kuahnya. Summanzur ila ahli baitin min jiranika, lihat tetangga-tetanggamu. Fa'asibhum minha bima'rufin, bagi mereka kuahnya, dagingnya sedikit.
Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fa'akfir ma'aha, banyakkan kuahnya, wa tu'ahid jiranaka, biasakan berbagi pada tetangga. Zaman dulu begitu, zaman sekarang orang nggak kenal tetangga. Bau jenazahnya baru tahu mati. Keluar bau busuk dari pintu kamar tetangga, itu pun tahu meninggalnya dari nonton TV. Ditemukan seorang tetangga mati karena kelaparan di jalan gang. Loh, itu rumah kita. Nomor berapa? Nomor 12. Kita berapa? 11. Berarti di sebelah. La ilaha illallah. Laisa bil mu'min. Tak termasuk orang beriman. Man yabitu syab'anan. Siapa yang sanggup tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Hati-hati. Cek tetangga kita. Saya diceknya kemarin Pak Ustaz. Berarti cek-cekan kita kalau itu. Warawal Bukhari fil adab. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dalam kitab adab. Maksudnya adab di sini Al-Adabil Mufrad. Ada satu kitab isinya tentang adab-adab. Nanti insya Allah khatam arba'in ini kita baca adab. Panjang lagi nih. Kam min jarin muta'alliqun bijarihi yaumal qiyamati. Berapa banyak tetangga yang menggantung ke tetangganya pada hari kiamat. Dia berkata, ya Rab, ya Allah, haza aghlaqa babahu duni. Tetanggaku ini selalu nutup pintunya karena takut aku datang minta makan. Famana'a ma'rufahu. Dia tidak memberikan perbuatan baiknya. Mestinya kita yang melihat mana tetangga kita. Saya sudah mengerahkan ke seluruh jamaah masjid supaya cari tetangga kita, kasih beras. Cari tetangga kita yang tak makan, yang kena PHK, kasih sembako. Jangan kasih duit, nanti habis untuk pulsa. Wah, habis. Sekarang yang ketiga. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ngomong baik. Kalau nggak sanggup, diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tetangga. Sekarang yang ketiga, tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, percaya dia bahwa akan kiamat, akan mati kita, falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Saya selalu muliakan tamu, Pak Ustadz. Ya, polisi, tentara, jaksa, hakim kau muliakan. Kalau orang biasa, bebuih mulutnya kehausan, tak kau kasih minum. Al-ghaniya, orang kaya. Wal faqira, orang miskin. Bil asal kata bishrah, kulit yang cerah, dengan wajah yang cerah. Fi wajhihi. Mau kaya, mau miskin, datang dia senyum kita. La tahqiranna minal ma'rufi. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun sepele kecil. Apa dia? Antul qiya akhaka biwajhin talqin. Jumpa dengan saudaramu, wajahmu cerah. Kalau jumpa sama orang tuh, cerah-cerahkan wajah. Wa tibil hadisi ma'ahu. Ngomong baik sama dia. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak dari mana? Dari Panam. Sendirian? Ya. Bapak mau minum? Boleh. Minum teh apa kopi, Pak? Teh. Teh pucuk apa teh daun? Teh daun. Mau teh panas apa teh dingin? Teh panas. Teh poci apa teh gelas? Banyak kali cerita kau. Ada yang perlu disegerakan. Yang pertama, mengubur jenazah. Jenazah cepat-cepat kuburkan. Yang kedua, menikahkan anak kalau sudah sanggup. Yang ketiga, memberi tamu minum. Makanya tak bisa saya ngasih minum macam-macam, air putih. Asal datang tamu, sebelum melekat ke lantai, kasih air minum. Cepat kali Pak Ustaz, kasih air minum. Penting itu. Mana tahu dia tadi di jalan, entah kehausan, entah apa. Tak bisa kita kasih lebih, kita kasih air minum. Wabil mubadarati bi ihdari ma tayassara indahu minat ta'am. Segeralah cepat-cepat kasih makan. Saya cuma minum. Ini kalau menurut kitab ini kasih makan. Min ghairi kulfatin, tanpa memberatkan. Wala idrarin bi ahlihi, tidak memudaratkan sahibul bait. Dalam perjalanan saya ke Mesir,
ke Maroko, ke Sudan, yang paling nerima tamu orang Sudan. Jadi sebelum pergi ke Sudan, saya silaturahim ke rumah Habib Salim Sagaf Al-Jifri. Ila aina satu safir ya Abdul Samad, kata Habib Salim. Mau kemana? Mau ke Sudan, Syekh. Mau menyelesaikan S3 saya. Sudan. Akramun nas. Orang Sudan tuh orang paling dermawan katanya. Jubahnya itu kantongnya 2. Di belakang ada kantongnya, artinya kalau mau ambil duitnya ambillah. Dalam pikiran saya, apa? Saya kira Habib Salim basa-basi. Begitu saya sholat di masjid, Allahu Akbar. Nampak saya di depan tuh orang pakai jubah, kantongnya di belakang. Betul juga cakap Habib Salim. Rusak kok sholat saya itu. Betul juga kata Habib Salim. Abdul Samad kata Habib Salim. Di Sudan itu, orang sampai berebut narik kita jadi tamu, sampai ditangkap polisi, kelahi. Rupanya betul. Bawa saya bertamu ke rumah ini, dibawa ke... Mereka tak kaya, tapi hatinya kaya. Luar biasa. Ingat saya, Profesor Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali. Begitu sampai di rumahnya, langkahi kambing nih. Baringkan kambing depan pintu. Apa nih Syekh? Begini tradisi kami. Jadi tamu tuh masuk pintu rumah, melangkahi kambing. Nah, jadi tradisi mereka, artinya apa? Begini kami memuliakan tamu. Begitu kami sudah masuk dalam, langsung potong kambing. Saya bawalah adik-adik kelas berapa orang Riau yang baru semester 1 sedang semangatnya makan. Memang tak kuat kita makan. Mereka rupanya, kita kambing itu kan untuk sekampung. Jadi kambing untuk beberapa orang aja. Illa an yardau wa hum balighuna aqilun. Kecuali mereka mau dan mereka orangnya sudah akil baligh, mau dia ngasih, ya ahlan wa sahlan. Waqad bayantu fil kitabil ati hadis al-ansari al-masyhur. Saya sudah jelaskan dalam kitab tentang hadis orang Ansar yang masyhur. Alladzi asnallahu wa rasuluhu alaihi. Allah memujinya, Nabi Muhammad SAW memujinya. Wa alam imra'atihi, istrinya pun dipuji. Bi'isarihim ad-dhaifa ala anfusihima wa sibyanihima. Ada seorang Ansar, waktu itu Nabi nerima tamu, ditanya sama Nabi. Ini ada tamu, siapa yang bisa nyambutnya? Kata Ansar, saya Rasulullah. Pergi ikut sana. Jadi Nabi kalau ada tamu, dia tanya, siapa yang siap nerima tamu nih? Saya Rasulullah, pergi ikut sana. Sampai di rumah itu ditanyanya istrinya, apa makanan kita? Kata istrinya, ada makanan bayi. Makanan anak kita. Ada tepung gandum tapi itu anak kita. Kata suaminya, masak. Terus anak kita nanti makan apa? Masak aja. Begitu sudah siap dimasak, dihidangkan, matikan lampu. Matikan lampu. Yang tuan rumah pura-pura makan supaya si tamu ikut makan. Karena kalau dihidupkan lampu, tamu itu tak akan mau makan karena nampaknya tak cukup. Begitu sudah dibawa dari dapur, matikan lampu. Zaman dulu tuh lampu tuh dimatikan baru mati. Tempat kita sekarang mati sendiri. Jadi waktu makanan mau sampai, mati lampu. Silakan makan, mohon maaf tak ada lampu nih, habis pula minyak kita. Makanlah. Setelah makan mereka selesai, besok pagi datang hadap Nabi, senyum Nabi. Kalian berdua sudah membuat Allah tadi malam, Masya Allah, Tabarakallah. Dalam hadis itu disebut dhahik, tertawa. Allah tertawa, mana mungkin? Ini termasuk hadis yang perlu ditakwil. Tak mungkin Allah tertawa. Makna Allah tertawa itu apa? Allah menurunkan ridha dan rahmatnya kepada kalian berdua, karena begitu kalian mengakali supaya tamu itu bisa makan. Nah ini dalam hadis. Haitsu nawwamathum bi amrihi hatta akala dhaif. Ditidurkan anak, dimasakkan makanan si bayi, pura-pura makan, yang penting tamu bisa makan.
wal jawabu amma iqtadahu zahiruhu min taqdihi ma yahtaju ilaihi sibyan. Nah, ini jawaban kalau ada orang yang mengkritik. Anak kan wajib makan. Masa lebih mendahulukan tamu daripada anak? Ini jawabannya. Bi anna ad-diyafata li ta'akkudiha wal ikhtilafi wujubiha muqaddamatun. Sesungguhnya memuliakan tamu saking kuatnya, sedangkan ikhtilaf tentang wajibnya muqaddamatun, lebih didulukan tamu. Wa bi anna as-sibyana la tashtaddu hajatuhum lil akl. Anak-anak itu tak terlalu butuh, tak perlu makan. Bisa disusukan ibunya. Tapi tamu nih perlu. Anak-anak ini kalau merengek sedikit, ya kasih makan sedikit cukup. Kalau tamu nih memang tak merengek dia, perut tuh merengek. Wa innama khasya. Mereka berdua khasya, suami sama istri itu takut anna ta'ama law ji'a bihi lidhaif wa hum mustayqizun. Kalau dibawa makanan yang sedikit ini ke tamu, semuanya melek ngelihat makanan, enggak mau tamunya makan. Lam yasbiru 'anil akli minhu. Mereka semangat untuk makan enggak cukup. Wa in kanu, walaupun mereka kenyang, ala adatis sibyan. Wa yusawwishu 'ala dhaif. Famanawf. Takut nanti mereka mengganggu tamu. Fanuwimu lidzalik wa hadha zahirun khilafan liman tawaqqafa alaih. Wa dhaifu lughatan, tamu menurut bahasa yashmilul wahid wal jam'. Satu dhaif, jamak dhuyuf. Ahlan bi dhuyufir rahman. Selamat datang tamu-tamu Tuhan, tamu Allah. Min adaftuhu wa dhayyaftuhu idza anzaltahu bika dhaifan. Kalau engkau bertamu ke rumah dia, katakan adaftuhu wa dhayyaftuhu dhaifan. Wa dhiftuhu wa tadayyaftuhu idza nazalta alaihi dhaifan. Wa ma'na al-hadis, makna hadis, anna man iltazama syara'i'al islam, siapa yang berpegang teguh, siapa yang berpegang teguh dengan syariat Islam, ta'akkada alaihi ikramu jarihi wa dhaifihi wa birruhuma li'azimi haqqihima. Maka dia amat sangat menekankan memuliakan tamu, memuliakan tetangganya, berbuat baik karena hak tamu dan hak tetangga yang begitu besar terhadap diri kita sebagai seorang muslim. Kama a'lama bihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akkada ala azimi ri'ayatihi fi ahadits katsiratin, sebagaimana ditekankan juga bagaimana menjaga, memuliakan, menghormati tamu dalam banyak hadis. Bayantuha fi kitabi, aku jelaskan dalam kitabku. Banyak betul kitab Imam Al-Haytami. Setiap membahas dia sebut ada dalam kitabku, ada dalam kitabku. Haqa'iqul inafah fi sidqi wa dhiyafah. Judul kitab. Fa innahu jama'a fi dzalika min al-ahadits an-nabawiyah. Di dalamnya itu dikumpulkan hadis-hadis Nabi wal ahkamil fiqhiyah, hukum-hukum fikih, wa ma taqarra bihil uyun, yang menyenangkan hati, menenangkan mata. Wa yantafi'u bihil muttaqun, bermanfaat bagi orang yang bertakwa. Idhis sadaqatu la siyama lil jari wa dhiyafati min makarimi akhlaqil mu'minin. Sedekah kepada tetangga dan tamu termasuk kemuliaan akhlak orang beriman. Wa min mahasinid din, sedekah kepada tetangga dan tamu itu termasuk kebaikan agama Islam. Wa sunanin nabiyyin, sunnah nabi-nabi. Wa min thamma qala sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jar, Jibril terus berpesan kepadaku supaya berbuat baik pada tetangga, hatta zanantu annahu sayurithuhu, sampai aku menyangka tetangga itu kalau mati nanti mewarisi harta tetangganya. Wa qad marra, sudah dibahas. Wa fihi isyaratu ma ila ma balagha bihi ba'dul a'immati min itsbati syuf'ati lahu. Ini menunjukkan sebagian imam-imam amat sangat menekankan, membantu, menolong, berbuat baik kepada tetangga. Waruya, diriwayatkan, anna Ibrahim sallallahu alaihi wa ala nabiyina wa ala sa'iril anbiya wal mursalin wa sallam, Nabi Ibrahim
kana yusamma Abad Dhaifan. Nabi Ibrahim disebut bapak tamu. Saking kan Nabi Ibrahim itu memuliakan tamu, disebut dia Abu Ad-Dhaifan, pak tamu. Kana yamshil mail wal mailai fi talabi man yataghadha ma'ah. Nabi Ibrahim berjalan 1 mil, 2 mil untuk mencari orang yang mau makan siang sama dia. Dia kalau mau makan, nyari orang. Orang sekarang ada juga kalau mau makan, nyari orang, kira-kira siapa yang bisa ditanduk. Nabi Ibrahim dulu, kalau mau makan, dicarinya orang, karena dia tak bisa makan sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu, begitulah disebut dia dengan Abu Dhaifan, bapak tamu, karena memuliakan tamu. Ini banyak orang mau ikut Nabi Ibrahim, tapi pas giliran Hajar sama Sarahnya aja. Pas giliran ini tahu. Mari kita teladani Nabi Ibrahim. Kau kurban tahun ini? Enggak. Saya mau ikut Nabi Ibrahim. Mungkin itu juga yang membuat Nabi Ibrahim tuh. Jadi siapa yang mau ikut Nabi Ibrahim, nah coba-coba ini. Berjalan sampai 2 mil, cari orang yang bisa makan siang. Wa qala Ahmad biwujubi dhiyafah. Imam Ahmad mengatakan wajib melayani tamu li ahaditsa zahiratin fi dzalik, karena banyaknya hadis-hadis yang jelas tentang tamu. Wa fi anna dhaifa yastaqillu bi akhdhi ma yakfihi min ghairi ridha man nazala alaihi aw ala nahwi bustanihi aw zar'ihi. Tamu yastaqillu, dia punya hak untuk mengambil yang dia suka. Kalau dia ke rumah orang, di kebunnya. Jadi kalau saya pergi bertamu ke rumah Ustadz Asrori, kebetulan Ustadz punya kebun kurma, maka saya boleh mengambil mayakfi secukup. Begitu sampai, ambil sampai cukup. Udah. Pergi pula saya bertamu ke rumah Ustadz Tatang, ada pula kebun durian musangking, maka saya makan secukup. Dia pula tak makan, alhamdulillah. Waqad bayyantuha, sudah kujelaskan, ma'a ta'wiliha fi dzalikal kitab, di dalam kitab itu, maksudnya kitab Haqa'iqil Inafah. Lakin khalafahul jumhur, jangan senang dulu, karena ternyata jumhur ulama enggak setuju. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal aja, tapi jumhur ulama tak setuju. Tolong ceritanya jangan dipotong. Nanti bertamu ke rumah orang, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ini aku boleh makan ini sampai kenyang. Nah, jumhur ulama tak. Wa hamalu tilkal ahadits ala ghairi zahiriha. Mereka mentakwilkan hadis itu. Tak bisa dipahami secara tekstual. Kahamil wujubi ala awalil Islam. Wajib pada awal Islam waktu masih susah. Waktu susah, waktu awal-awal Islam, awal hijrah ke Madinah, maka memang kalau datang tamu ke rumah kita, boleh diambil secukupnya. Tapi setelah itu tidak. Fa innaha kanat wajibatan, wajib. Hina idh kanatil muasat wajibatan. Idh kanatil muasatu wajibatan. Karena pada saat itu sikap untuk berlapang dada, berbagi, share kepada orang itu, meringankan beban orang, wajib. Falamma irtafa'a wujubul muasati, irtafa'a wujubul dhiyafati. Ketika sudah orang tak lagi sesulit di awal-awal hijrah, maka hukum wajibnya pun hilang. Au alat ta'kidi, atau hadis itu maknanya bukan wajib, tapi hanya penekanan saya. Sama seperti bunyi hadis, Ghuslul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap yang mimpi. Bukan berarti wajib di situ, ditekankan mandi hari Jumat itu. Bukan wajib. Bukan mandi wajib hari Jumat, ditekankan. Wal istiqlalu bil akhdhi min ghairi ridha 'ala al-muttar. Boleh seseorang mengambil
bagi orang yang alal muttar, emergensi, dalam keadaan kesulitan, boleh. Lakinnahu ba'da dzalika, setelah situasi sulit itu yughramu badal ma akalah, maka dia tetap mengganti karena situasinya udah aman, udah tentram. Aw ala mali ahli zimmatil masyrut alaihim diyafata man marra bihim li adillatin ukhra, atau diambil dari harta ahli zimmah yang disyaratkan bagi mereka. Dalilnya la yahillu malu mri'in muslim illa an thayyibi nafsin. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dia mau ngasih sukarela. Kalau dia mau ngasih sukarela halal, tapi kalau dia tak ngasih enggak. Pada awal-awal Islam boleh ambil sesuka karena waktu itu sulit. Wa minha qaulu sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Nabi, jaizatuhu yaumun wa lailah. Tamu itu boleh makan, minum yaumun wa lailah, 24 hours. 24 jam. Lewat 24 jam lapor RW. Wal jaizatu, apa arti jaizah? As-silah, hubungan. Wal atiyah, memberikan, pemberian, beri makan, beri tempat tidur. Al mutatawwi' biha, secara sukarela. Wa aidan juga at-ta'biru bil ikrami zahirun fit tatawwu'. Ikram, memuliakan, bermawan, berbagi pada orang, itu biasanya digunakan pada tatawwu', sukarela, bukan wajib. Idz la yusta'malu fil wajibi, tidak pernah digunakan ikram itu pada perkara wajib. Jadi yang mengatakan wajib itu adalah mazhab Hambali. Summal mukhatabu biha indana ahlul badiyati wal hadar. Yang menjadi objek pembicaraan di sini menurut mazhab Syafi'i adalah ahlul badiyati wal hadar. Al badiyah, orang badui. Orang badui itu adalah orang nomaden yang berpindah-pindah. Masih ada orang badui ini di zaman sekarang. Ada di Gurun Sahara. Berkemah, nanti pindah lagi. Orang badui. Wal hadar. Hadar itu orang yang menetap. Kita ini orang hadar, menetap. Suku anak dalam di Jambi itu termasuk badui, berpindah-pindah. Cocok tanam, habis panen, pindah. Lakin fi ahadis bayantuha sama aidan anha mukhtassatun bi ahli al-badiyah. Akan tetapi di beberapa hadis yang sudah saya jelaskan, ini khusus untuk orang badui. Wa biha akhadha Malik, demikian menurut Imam Malik. Lita'adzuri ma yahtaju ilaihi al-musafiru fil badiyah. Karena memang orang badui itu sangat butuh, sangat perlu, sangat memerlukan. Karena mereka tak menetap. Tinggalnya pun di kemah-kemah. Wa tayassurud diyafati ala ahliha ghaliban. Mereka umumnya kalau sudah berhenti di suatu daerah bertamu. Bi khilafi ahli al-hadar, berbeda dengan orang yang mukim. Litayassuri mawadhi'an nuzul wa bai'il at'imah. Beda dengan orang yang mukim di suatu kampung, mereka punya rumah dan jual belinya mudah. Ada warung, ada tempat. Qala al-Qadhi Iyad dari kalangan mazhab Maliki berkata, wa khabar, hadis yang menyebut ad-diyafatu ala ahli al-wabar wa laysat ala ahli al-madar. Bertamu itu bagi orang Arab Badui, bukan bagi orang yang menetap di suatu tempat. Hadisnya maudhu, hadis palsu, intah. Tak bisa jadi dalil. Wa fihi nadhar, perlu diteliti lagi. Faqad dzakartu fi dzalikal kitab lahu turuqan katsiratan. Sudah saya sebutkan dalam kitab itu bahwa jalur hadis ini banyak. Lihat dalam kitab Haqa'iq al-Inafah. Qila, ada pendapat yang mengatakan, yahtamilu takhsisu ikramil jari wal dhaifi bi ghairil fasik wal mubtadi'. Kita boleh memuliakan tetangga dan tamu dengan syarat tetangga dan tamu itu bukan orang fasik. Orang fasik itu siapa Pak Ustaz? Orang yang melakukan dosa secara terus-menerus. Pemain judi,
pecandu narkoba, pengedar, mubtadi, pelaku bid'ah, wal mu'zi, suka nyakiti orang, wa nahwihim. Jadi kalau ada orang seperti itu, kita nggak perlu melayani dia. Fahaula la yukramuna. Mereka itu tidak perlu dimuliakan. Bal yuhanuna. Bahkan mereka itu perlu dihinakan, direndahkan. Rada'an lahum an fujurihim. Supaya mereka berhenti dari perbuatan dosanya. Jadi kalau ada orang pecandu narkoba, pezina, datang dia bertamu, tak boleh saya layani. Karena kalau saya layani, terima kasih datang, silakan minum ya. Dalam hati dia, berarti Ustadz ini setuju nih dengan perbuatan aku. Kalau itu begitu datang dia nampak di CCTV, kunci pintu. Keluarkan anjing herder. Wa yahtamilu, ada juga kemungkinan mereka itu ja'alakum min zawatil jihatain. Mereka itu punya dua sisi. Fayukramuna min haitsul jiwari wad dhiyafah. Mereka dimuliakan karena mereka tetangga dan tamu. Wa yuhanuna min haitsul fujur. Tapi mereka dihinakan, direndahkan karena mereka pelaku dosa. Punya dua sisi. Li'annal kafira yur'a haqqu jiwarihi wa nahwihi. Karena tetangga yang kafir juga tetap kita buat baik. Padahal perbuatan ingkar dia kepada Nabi Muhammad itu juga dosa. Kenapa kita boleh buat baik pada tetangga yang kafir? Fal muslimu ala nahwi fisqihi aula. Kalau tetangga yang kafir boleh kita buat baik, maka muslim yang fasik lebih utama lagi. Dia kan muslim, cuman fasik aja. Fi kulli kabidin harra ajrun. Setiap hati yang basah hidup, maka dapat pahala kalau kita berbuat baik. Cerita tentang seorang perempuan menimba air pakai sepatu dari dalam sumur untuk seekor anjing. Kan sahabat Nabi nanya tuh, ngasih minum air anjing apa ada pahalanya ya Rasulullah? Fi kulli kabidin ratbin shadaqah. Setiap hati yang basah ada pahalanya. Anjing aja dapat pahala, apalagi tetangga kita yang lebih kurang macam anjing tadi. Tentang anjing itu disebutkan dalam Quran tentang kesetiaan dia menjaga Ashabul Kahfi. Padahal cuma tulang dikasih dia, setia dan jaga Ashabul Kahfi. Ini dikasih umur, dikasih nyawa, dikasih rezeki, bisa dia tak setia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Tetap dia buat dosa. Kan lebih parah dari anjing. Wa qala ba'dhum. Sebagian ulama berkata, hatta nahwil hayyat. Bahkan kepada ular. Bahkan kepada ular kita berbuat baik. Wal kalb, anjing. Al-uqur, anjing galak, anjing liar. Yut'am, kasih makan. Wa yusqa, kasih minum. Idza tarra ila dhalik. Kalau memang dia perlu. Ada nampak ular kehausan. Dari mana kita tahu ular itu haus, Pak Ustaz? Entahlah, mungkin dari perjalanan jauh dia. Kasih situ air minum. Kasih dia makan. Kasih ular itu makan. Ada bekas-bekas kepala ikan apa, kasih. Wal kalbul unqur. Anjing, ada anjing, kasih dia makan. Yut'am, kasih makan. Wa yusqa, kasih minum. Idza tarra ila dhalik. Kalau memang nampak dia kehausan, kelaparan, kasih. Setelah itu, summa yuqtal, baru bunuh. Tengok tuh adab Islam. Kenyangkan dia. Udah agak-agak tertidur, terlelap, baru bunuh. Jangan dia mati dalam kelaparan. Allah. Kalau bisalah ini diterjemahkan ke bahasa Inggris. Ada anak-anak yang cerdas. Seekor ular, seekor anjing liar rabies. Kasih makan, kasih minum. Baru bunuh. Kejutlah bule-bule itu. Wow, kata dia. Begitu hebatnya agama ini. Sisi kemanusiaan, sisi keularan, sisi keanjingan. Gitu agama ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Tidaklah kami utus Nabi Muhammad SAW itu melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Mana cerita agama Islam, agama rasis, agama fasis, agama membunuh orang. Nih, anjing lapar aja dikasih makan. Wal wajhu huwa al-ihtimalu tsani kama yusarrihu bihi kalamu a'immatina. Ada kemungkinan kedua sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kami, ulama mazhab Syafi'i maksudnya, wala yunafihi qauluhum yuhramul julusu ma'al fusaqi inasan lahum. Tak boleh duduk-duduk dengan orang fasik, berbaik-baik kepada mereka, tak boleh. Kalau nampak orang fasik, jangan duduk-duduk, kongko-kongko, ngopi-ngopi, ketawa-ketawa, jangan. Tunjukkan bahwa kita tak suka dengan perbuatan dia. Aku sebetulnya mau duduk-duduk sama kau, tapi berhenti kau pakai narkoba. Kalau berani, kalau tak berani, lianna hadza fi i'anatun ala fisqihim. Karena kalau duduk-duduk kau beramah-ramah dengan mereka, itu berarti menolong dia dalam kefasikannya. Kama yadullu alaihi, sebagaimana yang ditunjukkan taqyiduhumul aq'ud ma'ahum li'inas, mendukung dia dengan duduk-duduk bersama dia itu mendukung perbuatan dia. Ai min haitsul fisqi, dari aspek kefasikannya. Fa ufhima annahu ma'ahum la lil inas kadzalika jaiz. Tapi kalau bukan karena ingin berbaik-baik, boleh. Wa ma dzakarahu min it'amil uquri fihi nazar. Adapun memberi makan anjing, maka di situ ada nalar, diteliti. Liwujubi qatlihi fauran. Karena ada pendapat mengatakan dia mesti dibunuh segera. Tapi kalau saya ini termasuk tak sampai hati menengok binatang-binatang. Jadi kalau ada binatang apa kasih makan. Sampai dia berhenti. Kalau mau bunuh kasih makan. Fala hajata li it'amihi kama yadullu alaihi qaulu a'immatina. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau yang tadi itu dalam mazhab Imam Malik. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, lau istata'tum man yuradu qatluhu bihaqqin lam yut'am bi khilafi ma lau istasqa fa innahu yusqa liqillati zamani. Tapi kalau dia perlu minum, kasih minum. Kalau nampak dia kehausan, kasih minum. Kenapa? Karena minum itu sebentar. Minum, selesai. Bukan lama minum itu, bukan minum cendol. Minum air putih, kasih minum. Selesai hadisnya. Sekarang rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa huwa minal qawa'idil 'amimatil 'azimati. Ini adalah hadis yang mengandung kaedah-kaedah yang bersifat umum dan besar. Li'annahu bayyana fihi jami'a ahkamil lisani. Karena di dalamnya dijelaskan semua hukum-hukum lisan, lidah. Alladhi huwa aktsarul jawarihi fi'lan. Yang paling banyak melakukan perbuatan di anggota tubuh kita ini adalah lidah. Kaki tak begitu banyak melangkah. Tangan tak begitu banyak melakukan aktivitas. Tapi yang paling banyak adalah lidah. Fahuwa bihadzal i'tibari yasihhu an yuqala fi. Maka melihat dari aspek ini dapat dikatakan bahwa hadis ini sulusul Islam, sepertiga Islam. Li'anal amala, karena perbuatan itu imma bil qalbi, dengan hati, wa imma bil jawarihi, dengan anggota tubuh, wa imma bil lisani, dengan lisan. Wa huwa zahirun. Hadis ini mengandung sepertiga Islam. Loh, kok sepertiga Islam? Karena amal itu tiga. Amal hati, amal tangan kaki, amal lisan. Maka sepertiga. Wa huwa zahirun wa illam ara man sarraha bih. Jelas. Walaupun saya belum melihat ada ulama yang berpendapat demikian. Kata Imam Ibn Hajar al-Haytami, "Tsumma ra'aitu ba'dahum qala." Aku lihat sebagian ulama berkata, "Inna jami'a adabil khairi tatafarra'a minhu." Semua adab-adab kebaikan itu cabang dari hadis ini. Batangnya hadis ini. Kalau ada hadis cerita tentang kebaikan lisan, kebaikan ini, itu cabang dari sini. Wa asyara fihi ila sa'iri khisalil birri was-silati wal ihsan. Maka dia mengisyaratkan kepada seluruh kebaikan, silaturahim dan ihsan. Lianna akadaha riayatu haqqil jiwari wa dhaif. Karena yang paling akiduha, lianna akidaha, karena yang ditekankannya adalah menjaga hak tetangga dan tamu.
wa bihadzal i'tibari yasihhu an yuqala fih. Kalau dilihat dari aspek memuliakan tetangga dan tamu, maka hadis ini dapat dikatakan nisful Islam, setengah Islam. Li'anna al-ahkama imma an tata'allaqa bil haqqi aw bil khuluqi. Karena ada kalanya hukum itu terkait dengan kebenaran atau dengan akhlak. Wa hadza afada tsani. Sedangkan hadis ini cerita tentang akhlak, maka setengahnya. Li'anna waslatal khalqi tastalzimu ri'ayata jami'i huquqihim. Karena dengan menyambung hubungan antara makhluk itu, pastilah kita memperbaiki, memandang semua hak mereka. Kalau kita mau menyambung hubungan kita dengan tetangga, dengan tamu, perhatikan hak mereka. Wa min thamma kana al-maqsudu min al-amrayn al-akhirain huwa al-maqsudus sabiq fil hadis. Tujuan dari dua perkara yang terakhir ini, itulah maksud dari hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu belum beriman sampai kau sayang kepada saudaramu sebagaimana kau sayang pada diri sendiri. Minal ulfati wal ijtima', mempertautkan hati dan selalu bersama. Wa adamit tafarruqi wal inqita', jangan berpecah belah dan berputus hubungan. Li'anna an-nasa jiranu ba'dihim li ba'd, karena manusia itu bertetangga satu sama lain. Bertetangga di kantor, bertetangga di organisasi, bertetangga di kampus, bertetangga di Instagram, bertetangga di فَإِذَا أُكْرِمَ كُلٌّ مِّنْهُمْ فَإِذَا أَكْرَمَ كُلٌّ مِّنْهُمْ جَارَهُ اِئْتَلَفَتِ الْقُلُوبُ. Kalau setiap orang memuliakan tetangganya, maka hati menjadi bertaut bersatu. Wattafaqatil kalimatu, maka kata pun menjadi satu. Wa qawiyat syaukatud dini, maka agama pun menjadi kuat. Wandahadat jahalatul mulhidin, maka hancurlah, batallah, bercerai-berailah kejahilan orang-orang ateis yang benci pada Islam. Wa idza ahana kullun jarahu, tapi kalau orang memusuhi tetangganya, menghinakan, merendahkan tetangganya, in'akasal hal, berbaliklah situasi dan kondisi. Wa waqa'u fi hutil ikhtilafi wad dhalal, mereka berpecah belah dan sesat. Wa kadzalika ghalibun nas, begitulah sebagian besar manusia. Imma dhaifun aw mudhifun, kita ini dua saja, jadi tamu atau menerima tamu. Fa idza akrama ba'dhum ba'dha, kalau yang menerima tamu memuliakan tamu, tamu memuliakan tuan rumah, wajada ma marra minas salahi wal i'tilaf, maka yang muncul adalah kebaikan dan kesatuan hati. Wa idza ahana ba'dhum ba'dhan, kalau tamu tak memuliakan tuan rumah menghinakan tamu, wajadal fasad wal khilaf, maka yang ada hanyalah kerusakan dan perpecahan. Begitulah Islam memandang tamu, luar biasa. Pertanyaan pertama, Pak M. Edwin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan tamu yang rutin tiap minggu ke rumah? Apakah tetap diberikan makan setiap datang? Kan udah jelas tadi. Saya baca balik ya. Itulah bahayanya kalau pulsa itu sikit, jadi macet-macet ya. Saya bacakan ya. Pak Edwin, bagaimana kalau dia setiap minggu datang ke rumah? Apakah tetap diberi makan setiap datang? Bi'ihdari ma tayassar'an indahu minat ta'am min ghairi kulfatin wala idrarin bi ahlihi. Kalau mampu mengasih makan, kasih tanpa memberatkan dan tidak memudaratkan. Kalau bapak merasa berat, tak usah kasih makan. Kasih makan ringan, kasih snack. Snack itu makan ringan, bukan ular. Ular. Kalau saya, Pak M. Edwin, kalau saya, kalau pas jam makan, kasih makan. Misalnya zuhur,
Kan bisa kita agak-agak itu jam 12 misalnya sampai jam 1. Atau nampak muka itu kalau agak-agak sayu itu belum makan. Zaman dulu susah masak, zaman sekarang tinggal beli. Rumah makan pesan. Bisa pula telepon. Telepon antar rumah makan. Makan. Kalau kita mampu Pak Edwin, kalau tak mampu tak usah. Tapi kalau kita lihatlah cerita dalam hadis itu Pak Edwin. Bagaimana orang zaman Nabi itu bisa makanan anaknya dimasak istrinya. Lalu kemudian dimatikan pula lampu pura-pura makan, itu kan luar biasa itu. Makanya kalau kita buat rumah, itu niatnya supaya datang tamu. Kalau buat rumah, niatnya supaya datang tamu, silaturahim. Ini buat rumah, gemboknya sampai 3. Hilang pula kuncinya. Gimana orang mau masuk? Tembok setinggi-tinggi. Pintu 3 lapis, tembok setinggi jauh memandang, anjing 3 ekor. Jarang pulang ke rumah, lupa anjing itu tuan rumah. Gitu Pak Edwin. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kelapangan hati. Kadang bapak nih baik nerima tamu, bininya pula. Siapa tuh bang? Suruh balik. Mudah-mudahan Pak Edwin dan jamaah semua diberikan Allah murah rezeki, rumahnya besar-besar untuk nerima tamu insyaAllah. Amin. Kedua, Ibu Puspa. Ustadz, seorang anak misalnya kurban 1 ekor kambing. Dan setahu saya aturan syariatnya 1 ekor kambing bisa untuk 1 keluarga, termasuk orang tua masih hidup. Apakah kesampaian juga untuk orang tua yang sudah meninggal dengan 1 kambing sekeluarga tersebut? Begini ceritanya Bu Puspa. Yang paling tinggi, paling afdal, paling bagus yang dilaksanakan Nabi tahun ke-10 waktu Haji Wada. 100 ekor onta sendirian. Nah, itu yang paling bagus Bu Puspa. Nabi potong sendiri 63 ekor, dipotong Sayyidina Ali 37, 37 tambah 63, 100 ekor sendirian. Nah, itu yang paling bagus. Di bawah itu 1 ekor onta bertujuh. Tempat kita kan tak ada onta, 1 ekor sapi bertujuh. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid, Panitia. Ya, ini untuk saya, ini istri saya, ini anak saya, ini menantu saya, ini cucu saya. Nah, bagus, 7. Tak juga, itulah yang paling bawah nih. Level paling bawah. 1 ekor kambing untuk 1 rumah. Saya potong 1 ekor kambing, maka untuk serumah. Dapat yang 1 rumah ini ya. Apakah mengalir pahalanya untuk emak ayah ibu kita? Itulah enaknya punya anak soleh. Apa yang dilakukan anak itu Bu Puspa sampai ke anak. Anak sholat ngalir ke bapaknya. Anak berkurban ngalir ke bapak ibu. Anaknya sedekah ngalir ke bapak ibu. Anak sakau, tahankan. Itulah makanya kata Nabi SAW, waladun solehun, anak yang soleh. Kalau saya sedekah untuk orang lain, mesti saya sebut, ya Allah sampaikanlah pahalanya ini kepada almarhum Fulan bin Fulan. Tapi kalau kepada orang tua saya, tak perlu disebut. Otomatis sampai. Itulah enaknya punya anak soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh-solehah semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ketiga, Ibu Wiwi. Ustadz, jika kita pinjam uang ke orang yang beda agama, kemudian kita mau ke waktu kita mau kembalikan, dia sudah tak ketemu lagi orangnya, apakah bisa disedekahkan ke panti asuhan? Cari dulu Bu. Cari dulu entah di mana dia. Bisa dicari di Google. Tulis di FB namanya, tulis di Instagram. Cari kawan-kawan dia. Kontak nomor-nomor semua. Karena walaupun dia beda agama tetap kita bayarkan. Dalilnya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, wadir'uhu marhunatun inda Yahudiin. Baju besi Nabi tergadai di tangan seorang Yahudi. Itu menunjukkan Nabi ada minjam. Digadaikannya baju besinya. Bisalasina so'an, 30 sok gandum.
maka dibayar oleh sahabat. Itu dalil walaupun kepada tetangga, kawan, sahabat non-muslim tetap wajib dibayar. Sudah dicari kemana-mana tak ada Pak Ustadz. Maka bayarkanlah berapa hutang itu, diserahkan ke masalih ammah, maslahat kepentingan umum. Panti jompo, panti yatim, pondok pesantren, masjid. Boleh, tapi cari dulu Bu Wiwi. Jangan langsung-langsung aja. 4. Pak Teguh Hadi. Ustadz, apakah doa kunut nazilah hanya dalam sholat wajib saja? Bolehkah saat sholat Idul Adha dibaca kunut nazilah? Kunut nazilah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat Jumat. Lalu kemudian sholat witir namanya kunut witir. Ada kunut witir, ada kunut subuh, ada kunut nazilah. Begitu aturannya. Tidak ada dalam sholat Idul Adha. 5. Ibu Inyi. Ustadz, apakah kita berkata buruk di dalam hati tapi tak diucapkan, apakah akan tetap dihisap? Dihitung. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apa yang ada dalam hatimu, baik kau simpan dalam hati ataupun kau nyatakan, tetap akan dihisap, dihitung. Tuh ayat tuh Bu. Itu ayat itu Bu ini. Ujung surat Al-Baqarah. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kau nyatakan, kau simpan apa yang ada dalam hatimu, yuhasibukum bihillah, maka tetap akan dihisap oleh Allah, dihitung. Datanglah sahabat melapor, ya Rasulullah, kalau begitu tak sanggup kami hidup. Mana sanggup kita? Semua yang terlintas di hati dihitung. Kita pula nongkrong kerja di pinggir jalan. Nampak orang baju besar badan kekecilan, orang kecil baju kebesaran. Macam-macam terlintas dalam pikiran. Nah, macam pakai kelambu kawan nih. Dihitung itu semua, matilah kita. Datanglah sahabat mengadu, melapor ke Nabi, ya Rasulullah, kalau begitulah beratnya tak sanggup kami ya Rasulullah. Turun ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menghitung kecuali sesuai kemampuan orang. Jadi kalau dia hanya sekedar terlintas sekali, tidak dihitung selama tak dicakapkan. Makanya kalau terlintas sekali, astagfirullah. Kenapa abang istighfar tadi? Usah kau tanya-tanya, nanti dihitung. Oleh sebab itu kalau terlintas dibikin, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Kalau mereka melakukan perbuatan yang tak diridhai Allah, terlintas dalam hati mereka, zakarullah, segera ingat kepada Allah. Langsung ingat pada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, langsung istighfar, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak melanjutkan. Jadi prosesnya 3, Bu. Bu ini prosesnya 3. Pertama, ingat. Setelah ingat, istighfar. Setelah istighfar, stop. Sekarang banyak yang ingat, tapi tidak istighfar. Banyak yang istighfar, tapi tidak stop. Ada orang ingat tapi dilanjutkan juga. Ada yang ingat dan istighfar. Astagfirullah, aku kalau nengok ibu itu entah macam hantu tengok. Yang bagus itu adalah ingat, istighfar, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak melanjutkan. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Besok berat kaji kita nih besok. Jangan marah. Jadi besok itu kita ngajinya slow-slow aja. Jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi jangan pula besok dibuat pertanyaan yang memancing-mancing marah. Ini karena jangan marah, kita pancing dulu marah Ustaz nih. Jangan. Sampai ketemu besok, kita bahas jangan marah. Malam Jumat 10 Zulhijjah
hari besok Kamis, jangan lupa puasa sunat. Besok, hari ini Selasa, besok 2 Zulhijjah. Sudah masuk 10 hari Kamis pula. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ada puasa utang, ganti qadha. Niatnya saya niat puasa qadha. Qadhanya lunas, dapat pahala puasa Kamis, dapat pahala puasa awal Zulhijjah. Sudah diingatkan? Tak juga mau puasa atau serahlah? Tidak marah, la taghdab, jangan marah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.